Kan kemarin awal-awal waktu ada pengumuman harga solar naik tuh, pada nanya, oh ini harga efisiensi naik nggak? Gitu. Nah, banyak banget yang nanya. Sebenarnya yang terjadi tuh apa aja sih penyesuaiannya menghadapi kenaikan BBM ini? Ya, untuk di efisiensi sendiri sebenarnya harga itu tidak naik ya. Oke. Karena mayoritas harga kita masih sama. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo efisiensi lover, Bismani, apa kabar kalian semua? Hari ini masih sama Om Jo lagi, Kang Min. Dan hari ini kita spesial ngomongin sesuatu yang lagi, apa ya, dibilang hits ya. Sebenarnya biasa aja kan, udah berapa kali terjadi ya kan. Tapi ini lagi banyak banget diomongin, yaitu tentang kenaikan harga BBM. Nah, khususnya kan kita pengen ngomongin kenaikan BBM yang solar Om ya, karena kan bus nih pakainya solar ya kan. Kalau pertama kayaknya nggak bakal ada perusahaan bus nih kayaknya, hilang. Harganya amazing. Oke Om, nah Kang Min tuh pengen nanya, kan kemarin awal-awal waktu ada pengumuman harga solar naik tuh, pada nanya, oh ini harga efisiensi naik nggak? Gitu. Nah, banyak banget yang nanya. Sebenarnya yang terjadi tuh apa aja sih penyesuaiannya menghadapi kenaikan BBM ini? Ya, untuk di efisiensi sendiri sebenarnya harga itu tidak naik ya. Oke. Karena mayoritas harga kita masih sama. Masih sama sebelum kenaikan kemarin ya? Sebelum kenaikan Oke, BBM. Jadi siap. kalau untuk mengenai masalah dampaknya efisiensi dengan kenaikan BBM itu nggak hanya solar, Mas. Oke. Tapi Pertalite itu juga Pertalite? mempengaruhi di efisiensi. Oh, kenapa? Ya, kenapa? Karena kita kan mempunyai layanan fasilitas antar alamat gratis. Carvi dan Jackvi itu ya? Carvi dan Oke, Jackvi. siap, Jadi siap. itu sebenarnya juga mempengaruhi. Oke. Cuman karena kita di sini melihat yang paling utama adalah layanan kita di bus, Oke. maka layanan kita di bus yang kita optimalkan supaya tidak ada kenaikan. Alhamdulillah. Masya Allah. Dengan begitu harga tiket bus itu mayoritas tidak ada yang naik. Oke. Hanya yang naik itu di penumpang-penumpang yang naik di bandara. Naik dari bandara? Bandara iya. Tapi itu pun juga sebenarnya bukan karena serta-merta karena BBM kan ya, perubahan harga dia? Sebenarnya enggak, karena Oke. memang kalau kita tahu ya, bandara itu di mana-mana pasti tiketnya jauh lebih mahal ya. Iya. Cuman yang kebetulan kemarin itu mendapatkan subsidi dari kantor, dari kantor pusat efisiensi untuk setelah dengan adanya kenaikan BBM ini kita tidak memberikan subsidi tersebut. Oke, Maka siap. itu menjadi ditanggungkan ke penumpangnya, sehingga yang tadinya harga 60.000 itu berubah menjadi 70.000. Dikit dong ya sebenarnya Nggak kan ya? terlalu banyak. Jadi Aman. selisihnya cuma sedikit. Oke. Lalu yang harga 90.000 berubah menjadi 110.000. Masih tipis ya kan? Jadi kalau ngomongin kenaikan kayaknya enggak lah ya, enggak terlalu berpengaruh. Cuman bedanya di sini Mas, karena di efisiensi itu kan ada yang namanya fasilitas pengantaran penumpang Betul. Kalri sampai dengan alamat itu di beberapa tempat. Contoh ada di Yogyakarta, Oke. Purwokerto, Cilacap, Semarang juga ada ya. termasuk di Kebumen. Itu untuk layanan pengantaran penumpang sampai alamat itu saat ini kita ubah yang tadinya gratis menjadi berbayar.
Oke, itu tarifnya flat atau gimana tuh? Ya, untuk tarifnya sendiri ada zonanya, Mas. Jadi Ada zonanya, oke. kalau dibilang apakah tarifnya mahal, enggak lah. Karena start kita di 5.000 harga kalau nggak salah ya? Rp5.000. Oh, murce. Jadi ada beberapa zona. Jadi Hmm. misalkan kalau daerah wilayahnya tersebut luas, ya mungkin bisa sampai 5 zona. Oke. Mulai start 5.000, 10.000, 15.000. 15.000, Oh, kelipatan 5.000 ya. sampai 25.000. Tapi 25.000 nih gimana zona kelima dan itu jaraknya udah jauh Iya. banget gitu kan ya. Sangat jauh. Oke, Jadi siap. kalau bisa dibilang harga Carvi atau Jackvi-nya efisiensi pun dibandingkan dengan yang saat ini apa namanya di aplikasi-aplikasi Ya, pengantaran yang lain ya. pengantaran yang lain itu harga kita jauh lebih murah. Oke, siap, Jadi siap. buat penumpang juga saya rasa tidak memberatkan. Selain itu ada lagi nih Apa dampak tuh? pengaruh BBM ke fasilitasnya efisiensi, yaitu yang sebelumnya kita ada fasilitas air minum gratis Oh ya. iya, benar, benar, benar. Untuk setelah adanya ini kita merubahnya menjadi fasilitas air minum yang berbayar. Tapi penumpang wajib bayar nggak sih Om sebenarnya itu? Oh enggak. Wajib beli Jadi- gitu Pak? Jadi gini, penumpang itu tetap mendapatkan fasilitas air minum apabila penumpang tersebut menginginkan. Oke. Nah, kalau penumpang menginginkan, penumpang bisa menghubungi kru untuk minta air minum dengan Ya. harga yang sangat murah. Berapa tuh? Hanya 1.500 Oh murah lah. Nah, Sama Indotit itu masih murahan di sini. ya, jadi 1.500 saya pikir itu sangat murah lah. Dan itu untuk air misalnya dari rumah udah bawa tumbler sendiri gitu nggak apa-apa Nggak gitu ada kan? masalah. Oke. Jadi fasilitas air minum itu tidak dipaksakan ya, semua penumpang harus beli gitu, enggak. Jadi boleh kalau misalkan mau ya silahkan beli, tapi Ya. kalau nggak mau enggak juga nggak apa-apa. Oke, berarti Dikembalikan lagi ke penumpang. terserah Nah, gitu ya. Kalau tahan nih sama dari Jogja sampai Kebumen misalnya, Iya. wah haus gitu ya udah Nggak gitu ya, apa-apa, nggak apa-apa ya. gitu. Berarti jangan sampai salah kaprah. Benar. Nah, itu kan. Jadi yang mungkin kalau kemarin ada yang bilang, oh harus bayar gini-gini. Ya kalau mau minum ya berarti membeli. Tinggal gitu. bilang ke krunya aja. Ya, tinggal gitu. bilang ke krunya. Tapi kalau misalkan tidak menginginkan, ya berarti tidak usah membeli. Siap. Jadi Berarti itu pilihan. pilihan semuanya ya. pilihan ke penumpang. jadi Filover tuh jangan sampai salah nangkep gitu loh. Bukannya harus beli, tapi itu terserah teman-teman. Kalau aduh kayaknya aku bakalan haus nih sepanjang perjalanan, ya udah tinggal bilang ke Mas atau Mbaknya kabin kru, Mas saya mau beli air mineral gitu. Nah aplikasi bayarnya juga langsung kan di bis itu? Langsung. Oke. Jadi langsung ke kru. Langsung ke kru Iya. ya di atas bis berarti ya? Iya, Oke. termasuk untuk yang layanan pengantaran itu langsung di agen. Oh berarti sistemnya gimana nih Om? Sistemnya Misal- penumpang turun, Turun. penumpang turun dari bus, langsung menuju ke agen yang melayani pengantaran kan ya. Jadi kayak kalau di pool gitu ya? Ya, di Oke. pool gitu langsung menuju ke loket lah. Menuju ke loket atau tiketing, langsung infokan aja bahwa minta pengantaran gitu. Oke. Dengan begitu nanti akan diberikan daftar zonasinya. Oh, berarti udah ketahuan ya, oh rumah kita Rumahnya di zona masuk ini. di zona mana? Zona 1, 2, atau 3. Oke, berarti katakanlah misalnya aku nih, aku di Jogja, ternyata rumahku di zona 5. Itu bener-bener turun di depan rumah nggak sih Om? Turun di depan rumah, diantar sampai ke alamat. Mantep ya kan? Nggak Iya. mahal loh ya. Enggak lah kalau di Dari Jawa. 5.000 terus kelipatannya. Iya. Dan aku sebenarnya sempat lihat yang zona 5 itu ibaratnya dari jarak dari pool sama ujung zona 5 tuh jauh Iya, banget gitu. Jauh. Oke, mantap. Terus apa lagi nih Om? Selain, berarti kan tadi ada kalau harga tiket aman. Aman lah, tiket aman. Yang berubah adalah dari segi air mineral itu ada apa? Si awalnya gratis, Menjadi berbayar. berbayar itu pun ya kita kembalikan ke penumpang. Ya, Kalau pengen minum ya tinggal beli, kalau enggak beli. juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bawa dari rumah juga nggak masalah. Boleh, Oke. nggak apa-apa. Terus masalah pengantaran itu Iya. ada zonasinya dan berbayar. Iya. Gitu kan. Jadi jangan khawatir, jangan berpikir, wah pungutan liar gitu. Enggak. Itu ada. emang resmi dari kantor ya Om ya. Memang resmi. Oke. Om Jo, kan tadi Om Jo udah jelasin masalah penyesuaian tadi lah kondisi itu. Nah, itu tuh sebenarnya kalau orang selain di sosmed ya, itu sebenarnya open nggak sih harga-harga tiketnya efisiensi itu? Kalau untuk harga efisiensi kita tidak pernah ada yang ditutupi. Wush, terbuka
sama, men. Jadi efisiensi itu semuanya serba terbuka. Terbuka, baik ya? itu maupun fasilitas, Oke. harga-harga pun kita publikasikan semuanya. Oke. Tidak ada yang ditutupin. Buktiin dong kalau mau terbuka. Ayo nggak? Siap, ayo kita langsung ke bus ya. Siap, Ya. siap. Gimana nih, Jadi gimana? Mas Fajar perlu saya sampaikan, Terus? kalau untuk yang bis efisiensi ini sendiri, kita itu tarif selalu kita pasang di pintu ya Mas ya? Di pintu? Bener. Oh, Nah, ini. Contohnya ini. Oke. Jadi untuk tarif itu selalu kita sampaikan ke penumpang melalui stiker yang ada di depan pintu. Semuanya ada ya Mas ya. Jadi tarif dimanapun ini tetap sama. Berarti kalau misalnya orang Ya. tuh beli di agen atau di pool, ngelihat di tiket, harganya 110 bener nggak nih? Oh, bisa Iya, dicek. Bisa. Oke, dicek. oke, Jadi oke. semuanya akurat, tidak ada yang Tidak ada yang ditutupin, tutupin. semuanya tuh real gitu. Benar. Oke. Nah, terus ini masalah zonasi. Ya, Kita bisa lihatnya di mana nih? zonasi di setiap agen Di itu mana? ada ya. Jadi di setiap Oh, di agen ada. itu ada. Oke. Dan juga ini karena kita lagi di Kebumen, kita langsung lihat Mana tuh? contohnya. Kasih ini. tahu dong, kasih tahu. Oke. Ini kalau di Kebumen tuh kayak ini ya, trek olahraga banget gitu ya. Iya. Iya. Iya, Yang naik namanya- gitu ya. Yang namanya agen efisiensi kan luas ya Mas ya, Iya. lokasinya. Mana nih? Oh, ini ya di sini ya. Nih. Oke, Jadi oke, ini oke, salah oke, satu oke, oke. contoh zonasi punyanya di efisiensi. Ini contohnya adalah zonasi yang ada di Kebumen. Jadi di Oke. Kebumen sendiri itu dibagi menjadi 3 zona. Oke. Yang pertama, Yang pertama mana, Om? yang ini yang berwarna Ini. hijau kekuningan, neon. Lebih kuning Nah, gitu ya, lebih kuning neon ya. Ini adalah zona kedua yang berwarna Oke. hijau. Lalu yang warna biru ini adalah zona yang ketiga. Oke. Nah, bisa kita lihat sendiri cakupan wilayahnya cukup luas untuk Berarti zonanya. kayak yang tadi kita obrolin ya. Benar. Rest area kan di sini nih. Nah, Area ke sini 5.000. 5.000, Ke sini zona 2 itu 10.000 tadi ya. 10.000, Terus yang zona 3 tuh. 15.000. Selisihnya hanya 5.000 setiap zona. Dan ini tuh jauh loh ya. Nih rest area di sini sampai ujung di sini nih. Ya. Diantar sampai alamat, harganya Depan rumah. sama seperti teh botol sosro. Wah, baik. Jadi sangat murah. Jadi kalau dibilang mahal, enggak lah, sama aja. Iya. Tapi kenapa disebut ya botol sosronya? Iya. Merek ya, nanti dipim ya. Oke, oke. Jadi ini zona ini Iya. kan kalau Kebumen 3. Terus Benar. kalau kayak Jogja, Semarang, Cilacap itu cuma ada 3 zona atau lebih tuh? Enggak, jadi kalau wilayah yang cukup luas seperti Jogja, Semarang, itu bisa sampai zona 5. Zona 5 ya? Iya, tergantung nanti jaraknya kan cukup jauh masalahnya, Mas. Oke. Ntar ditampilin sama editornya nggak apa-apa. Tuh. Oh iya, Iya. saya juga mau tunjukin. Apaan? Karena tadi dibilang ada bukti nyatanya apa Oke. enggak. Kita juga pasang tuh stiker di armada bus. Jadi bahwa nanti penumpang itu bisa cek sendiri apakah ini fasilitas air minum itu benar-benar berbayar atau tidak. Oke. Dan itu memang dari perusahaan. Bukan todongan dari kru gitu ya? Bukan sama sekali. Mau Tas- ditunjukkan? mau dong, mau Oke, dong. yuk, kita Ayo, gas. langsung ke bus lagi ya. Ayo. Super sekali ya. Ini rest area ini jalannya banyak banget. Mana tuh? Mana tuh? Di atas bus, Mas. Oh, di atas bus. Ya. Permisi, Bu. Oh, maaf ya, Bu. Ya, permisi. Nah, ini kurang lebih Mana? contohnya, Mas. Jadi memang fasilitas Oke. air mineral saat ini berbayar ya, tidak Oke. free lagi. Jadi itu tergantung dari kebutuhan para penumpang. Apabila penumpang menginginkan untuk tambahan fasilitas air minum, maka penumpang bisa membayar 1.500. Dan itu nggak wajib ya sifatnya, Nggak bebas ya. wajib. Sifatnya tidak wajib. Yang penting apa? Tiketnya tidak naik. Oh, betul. Ya, lovers, maaf Ya, ini posenya agak harga gimana aneh karena tiketnya emang harus tidak nunjukin ya. naik. Iya. Oke, ini udah terbukti ya ini. Benar. Sip. Oke, kita turun Om ya. Siap. Oke, paling gitu dulu Om ya. Ini Siap. udah clear dan Kang Min harap sih teman-teman penikmat bus efisiensi itu jangan salah paham lagi gitu kan. Sekarang udah ngerti dan kalau misalnya dia mau ditanyain bisa langsung tanya ke CS-nya Om ya. Bisa langsung tanya ke CS untuk informasi mengenai zonanya mana saja, Oke. lalu fasilitas pengantaran yang tersedia di daerah mana saja bisa Siap. langsung menghubungi.
ke Nah, Jazz, gitu. jadi jangan khawatir. Jadi jangan, mending itu kalau zaman sekarang jangan berdasarkan katanya gitu Iya. kan. Oh, kata temanku kata ini kemarin di efisiensi gini, oh jangan. Mending kalau bingung, ada yang mau ditanyain langsung aja kontak ke customer service-nya efisiensi. Menghubungi melalui sosial Oh media iya, kan benar. banyak ya kita. Betul. Nomor teleponnya sudah tersedia di sini. Aman. Ya. Oke, paling gitu dulu Om Jo. Terima Kasih kasih, sekali sama-sama waktunya, waktunya. penjelasannya juga. Nggih, sama-sama. Jadi gitu dulu Evi Lover. Thank you udah nonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.